Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang sudah bahagia bersama orang ketiga datang dan minta balik kepadamu saat kamu lakukan hal ini. Ya. Jadi mantan ini sudah bahagia ya bersama orang ketiga, bersama pasangan barunya. Kita bisa lihat dari postingan-postingan di media sosialnya ya. Di Instagramnya itu sehari misal sampai 20 kali dia posting kebersamaannya bersama orang ketiga ya. Di storiesnya bisa sampai 15 kali ya. Di stories Instagramnya dia pasang tuh. Setiap waktu makan mereka selalu bersama ya. Malam hari ke bioskop nonton film begitu kan. Setelah itu pagi hari olahraga, bersepeda bersama, dan seterusnya. Ya. Jadi luar biasa kebahagiaan itu. Dan itu dia share. Dia ingin semua orang tahu, semua orang melihat betapa dia bangga dan dia amat sangat bahagia bersama dengan orang ketiga, dengan pasangan barunya. Padahal dengan kita dulu ya, tidak pernah sekalipun dia mau memasang foto bersama kita. Coba tuh, kalau diingat-ingatkan sedih banget tuh. Alasannya segala macam ya. Alasannya dia belum siap, ya. Orang tuanya belum siap, ya. Khawatir karena orang tuanya punya penyakit jantung, darah tinggi, kolesterol, segala macam. Nanti begitu melihat foto dia bersama kita di media sosial, orang tuanya jadi sakit ya. Padahal cuman melihat foto bersama kita, apalagi sampai ketemu kita. Nah, kenapa dia tidak mau memposting di media sosialnya kebahagiaan bersama kita? Ya karena mungkin bersama kita dia tidak bahagia. Dia hanya ingin memanfaatkan kita saja kan. Setelah habis manis, sepah dibuang. Ya, setelah dia puas mendapatkan segala manfaat dari kita, dia pergi mengkhianati kita. Begitu saja yang dia lakukan. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan agar mantan yang sudah bahagia bersama orang ketiga ini, ya, kemudian dia yang datang kepada kita minta untuk bisa kembali bersama kita lagi. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Karena mantan ini sudah bahagia nih. Ya. Jadi yang harus kita lakukan, yang pertama ya, kita kan sudah tidak mungkin untuk bisa ketemu lagi dengan mantan. Sudah tidak mungkin untuk berkunjung ke rumahnya. Sudah tidak mungkin telepon. Sudah tidak bisa chatting dengan media sosial. Sudah tidak bisa video call dengan media sosial karena semua media sosial kita dia blokir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu satu-satunya yang bisa kita lakukan yang pertama
Ya, nah ini satu-satunya, tapi yang pertama ya adalah berdoa. Ya, berdoa itu yang pertama, teruskan berdoa, jangan pernah menyerah dalam berdoa, dan perbanyak atau tingkatkan doa-doanya. Semakin sulit ya kita mendapatkan sesuatu, kuncinya untuk bisa mendapatkan sesuatu itu bagaimana? Doanya kan yang harus ditambah. Semakin sulit kita meraih sesuatu kan usahanya harus lebih. Sekarang kan usaha kita dengan berdoa. Nah, maka ketika kita merasa ini kok sepertinya sangat sulit ya untuk bisa mendapatkan mantan kembali, nah, maka berdoanya itu yang harus ditambah. Ya, jadi kita berdoa, memohon kepada Allah agar mantan menjadi jodoh kita, dia yang datang kembali kepada kita, ya, dan dia akan menjadi jodoh kita selamanya. Nah, kita berdoa terus begitu. Bahkan ketika mantan ini pun sesungguhnya dia memang berjodoh dengan orang ketiga yang bersamanya sekarang. Takdir itu bisa berubah selama kita masih mau terus berdoa. Ya, takdirnya mantan itu berjodoh dengan orang ketiga. Mereka jodohnya selesai. Karena apa? Karena doa kita. Kita memohon kepada Allah agar mantan yang bukan jodoh kita ini bisa menjadi jodoh kita. Dan ketika Allah kabulkan doa kita, maka mantan akan kembali sebagai jodoh kita. Dari tidak berjodoh menjadi berjodoh dengan kita. Dan memang hanya doa satu-satunya yang bisa mengubah takdir hidup seseorang. Hanya doa yang bisa. Ya, dari tidak berjodoh jadi berjodoh. Takdirnya berubah dengan kekuatan doa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ya, nah itu satu-satunya yang bisa kita lakukan yang terhubung dengan mantan ini. Nah, selain itu, nah yang kedua ini, dia tidak terhubung secara langsung dengan mantan, tetapi ini sangat menunjang ke depannya, ya, akan menambah rasa ketertarikan di dalam diri mantan kepada kita saat kita lakukan yang ini. Apa itu? Setelah kita memperbanyak doa kita, kan waktu kita juga masih cukup banyak tuh. Kalau kemarin kan memang saat bersama mantan waktu kita habis betul lah. Harus ngantar dia ke sana kemari dan seterusnya. Waktu kita habis. Sekarang apa yang bisa kita lakukan agar mantan dari tidak peduli jadi melirik kita kembali? Ya, dari tidak pengen tahu tentang kita jadi penasaran. Kemarin dia sama sekali tidak pengen tahu. Ya, ndaklah, ndak pengen tahu tentang kita katanya kalau ditanya oleh teman-temannya bagaimana kabar kita. Sekarang ketika semua teman-teman sahabatnya membicarakan kita, betapa hebatnya kita, betapa suksesnya kita, betapa bersinarnya bisnis kita, ya. Kita membuka bisnis di mana-mana. Ya, misal kita bisnis dalam bidang kuliner. Wah, itu restoran kita ada di mana-mana sekarang. Dia akan secara otomatis jadi penasaran ya dengan kita. Dan itu manusiawi sekali. Ya, seseorang yang dekat dengan dia di masa lalu biasa-biasa saja dan sekarang suksesnya luar biasa.
itu akan menumbuhkan rasa penasaran, juga menumbuhkan rasa penyesalan di dalam dirinya. Ya, begitu kita kaya, otomatis kok keinginan untuk kembali di dalam hatinya akan muncul. Ya, apalagi kita perkuat tadi dengan doa kita. Nah, sekarang yang kita lakukan, kita bekerja sekeras-kerasnya, ya, agar kita jadi orang yang sukses, jadi orang yang kaya. Jadi orang yang kaya dan sukses itu enak, kemudahannya begitu banyak, ya, dan semua orang pengen dekat dengan dia, semua orang membutuhkan dia, semua orang ingin kecipratan, ya, rezeki dari dia. Nah, sehingga semua orang jadi pengen mendekat, yang tidak kenal bilang sebagai sahabat, apalagi yang pernah dekat, kan rugi dia kalau tidak mendapatkan manfaat apapun dari kita. Nah, jadi sekarang kita bekerja sekeras-kerasnya, ya, agar ya tadi rasa penasaran, penyesalan di dalam hati mantan sudah mengkhianati kita akan tumbuh secara otomatis, ya. Bekerja sekeras-kerasnya, orang akan mendapatkan rezeki itu sesuai dengan apa yang dia usahakan. Semakin keras kerja seseorang, semakin giat seseorang bekerja, semakin banyak pula dia akan mendapatkan rezekinya. Wa an laisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.